mau meringankan beban hidupnya, silahkan Bapak bebaskan. Tapi kalau ada orang yang bukannya malu dia berhutang teh, harusnya mah dia teh minta maaf, harusnya dia teh bercerita tentang ketidakmampuannya. Ini malah Anda diblok, ya, Anda di delete, Anda di unfollow. Nah, Bapak doakan, terus Bapak bolehlah beri peringatan, ya, kalau kamu tidak punya itikad baik untuk membayar, biarlah saya tagih nanti di akhirat. Nah, Ibu Bapak, hati-hati, hutang itu akan menjadi penghalang bagi kita untuk masuk surga. Kalau kita berhutang tidak punya itikad baik untuk membayar. Saya tahu ada orang yang berhutang, dia tidak membayar itu bukan tidak mau bayar, tapi memang tidak ada kemampuan untuk itu. Nah, kan Allah juga Maha tahu bahwa orang itu tidak bayar hutang karena tidak mampu. Dan kita juga sebagai manusia tentu punya nurani untuk mempertimbangkan. Tapi kalau orang itikadnya buruk, ya, hari motor bisa beli yang baru, bisa renovasi rumah, tapi hutang tidak dibayar. Nah, ini jadi masalah ini. Ada yang bisa piknik ke Eropa, piknik ke Amerika, tapi dia hutang sama temennya, nggak dibayar. Kalau diingetin, kamu mah kayak orang miskin aja ya, duit segitu aja ditanyain. Ya, kalau misalnya namanya pinjem, nah walaupun 100 rupiah ya kudu dibayar kalau akadnya pinjam. Makanya kan seringkali kita di parkir, ya uang tuh 5.000 pinjem deh. Sebenarnya kalau Anda ngomongnya pinjam, ya kudu bayar, ya 5.000 tadi bekas parkir gitu. Kecuali kalau gini, minta deh, minta 5.000. Kalau ternyata teman kita ngasih, ya jadi kita ini jangan sampai, ya pinjemlah 5.000 ya ke ini ke parkir. Nah, bari nggak dibayar, nggak boleh begitu. Kalaupun mau diikhlaskan, 5.000 teh ikhlas ente mun saya minta. Nah, itu kan masih mending. Nah, teman-teman, jangan menyepelekan sesuatu yang besar dalam kehidupan. Bahkan Nabi itu tidak mau menyolatkan orang yang berhutang. Anda perlu tahu, berhutang dan tidak punya itikad untuk membayar. Kebayang tuh, betapa kita ini jangan gampang berhutang. Boleh berhutang, baginda Rasulullah saja berhutang, ya, gitu. Dalam kondisi tertentu boleh berhutang. Dan ada juga ayat tentang hutang piutang. Tidak ada surat yang paling panjang di dalam Al-Quran kecuali ayat yang berbicara tentang hutang piutang di surat Al-Baqarah. Jadi sebenarnya hutang piutang tuh nggak masalah. Yang bermasalah yaitu iktikad orang yang berhutang tidak bagus. Dan ini banyak. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, kalau kamu ingin tahu karakter seseorang, coba perhatikan ketika dia melakukan ikatan hutang piutang gitu. Nah, kamu akan tahu dia itu orang baik dan tidak, nanti kelihatan. Walaupun dia itu ahli ibadah, aktivis pengajian, tapi kalau berhutang, dia melalaikan hutang. Teman-teman, ada yang melalaikan hutang, ada yang tidak mampu bayar hutang. Itu dua hal yang berbeda, ya. Dua hal yang berbeda. Makanya kalau saya berhutang, saya punya hutang, dan saya punya iktikad baik membayar, ya saya ngomong bahwa saya belum ada dana, ya. Kata yang berhutang, ya kalem aja lah Pak Am, saya juga nggak pakai uang itu. Kan jadi enak ya, ya nggak? Karena saya sudah bilang gitu. Nah, itu teman-teman sekalian, ya. Dan ini teh banyak sekali kejadian kayak begini, banyak dan banyak sekali teman-teman sekalian, ya. Orang yang kalau sebelum berhutang mah baik teh, wah, setelah harus bayar malah Anda di blok, Anda di unfollow, Anda di delete, ya kan gitu. Nah, ini karakter yang sangat-sangat tidak bagus, ya. Itu namanya akhlak dzamimah, akhlak tercela. Nah, balik ke pertanyaan Anda, gimana caranya? Ya udah, Anda doakan supaya dia ada rezekinya, supaya dia punya kesadaran berhutang,
Tapi kalau ternyata dia punya kemampuan membayar tapi tidak mau membayar juga, ya Anda boleh saja bilang, saya mah di akhirat tuh enggak, dibayarnya mau sama amal dia aja, lumayan kan. Nah gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz, semoga selalu dalam sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Mau nanya, apakah termasuk bid'ah ketika selesai sholat id di lapangan, ustadznya mengajak jemaah untuk sholat duha? Karena saya pernah baca tata cara sholat id bahwa tidak ada sholat sesudah id. Mohon penjelasan Ustadz. Ya, sholat duha di hari Idul Fitri, di hari Idul Adha, itu boleh. Tapi, nih ada tapinya. Sholat duha itu nggak ada keterangannya berjamaah. Saya nggak tahu ya ada orang yang menganjurkan sok sholat duha berjamaah gitu. Apa dalilnya? Kita sholat id berjamaah ada dalilnya. Kita sholat tarawih berjamaah ada dalilnya. Kita sholat tahajud berjamaah ada dalilnya. Sholat duha nggak ada dalilnya. Seperti halnya sholat rawatib, tidak ada dalil. Daripada jamaah, ada yang rakaat pertama, rakaat ketiga, terus DKM begini. Bapak Ibu, sebelum sholat wajib, kita mari berjamaah sholat rawatib. Itu kan man ahdatsa, siapa yang mengada-ada, maka itu termasuk tertolak. Jadi teman-teman sekalian, bahwa sholat duha itu utama, ya. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap ruas tulang yang ada pada dirimu harus dikeluarkan sedekah. Fakullu tasbihatin shadaqatun. Setiap kita membaca subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap kali kita membaca alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Dan setiap kali kita membaca la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Dan setiap kali kita membaca Allahu Akbar itu sedekah. Wa wamru bil ma'ruf. Dan menyuruh mengajak kepada kebaikan itu sedekah. Wa nahyun anil munkar sedekah. Mencegah orang dari keburukan itu sedekah. Wa yuzzi'u min dzalik. Dan semua itu bisa dipenuhi rakaatan yarka'uha minad duha, yaitu dengan sholat rakaat duha 2 rakaat. Jadi hadis ini riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, bahwa kita perlu bersedekah untuk setiap ruas tulang kita. Setiap kita bilang Allahu Akbar itu sedekah, subhanallah sedekah, la ilaha illallah sedekah, dan semua itu bisa di-cover dengan wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Dan itu bisa di-cover dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi sholat duha punya keutamaan. Namun tidak ada dalil sholat duha itu berjamaah. Ya, saya nggak tahu tuh ada sejumlah kantor gitu. Bagus, maksud pimpinannya bagus. Mari kita awali kerja kita dengan ibadah. Terus dipimpin sholat duha. Nggak ada dalilnya. Ya. Nah, termasuk habis sholat id. Bapak Ibu, karena ini waktu duha, mari kita sholat duha berjamaah. Tidak ada dalilnya. Tapi kalau misalnya imam atau pengurus mengingatkan, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat id, silahkan jangan lupa ya sholat duhanya. Terserah sholat duha itu mau di lapangan, sholat duha itu mau di rumah, tapi diingatkan, bisi lupa sok sholat duha, ya boleh. Tapi kalau imam ngajak berjamaah atau pengurus ngajak berjamaah, ya Anda nggak usah ikut sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi gitu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amal yang tidak dicontohkan, maka itu tertolak. Makanya kalau kita bicara agama, bukan baik, tetapi benar gitu.
Ya kan ini baik kan, orang lagi kumpul di sini baik kan, iya baik tapi tidak benar gitu. Nanti ada ide nih, ya, sholat qobla duhur jamaah, sholat ba'da asar, ba'da duhur jamaah, qobla duhur jamaah. Nanti ada ide gitu gerak. Jadi jangan sampai agama itu diacak-acak dengan atas nama ini kan baik, ya. Kan baik kan kalau sholat qobla duhur itu daripada tidak rapih begini, udah deh. Baik kan kalau kita ajak berjamaah sholat qobla duhur, bid'ah itu. Nggak ada contohnya dari Nabi. Gitu ya. Termasuk mengajak sholat duha berjamaah. Itu bid'ah, nggak ada dalilnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarodun. Siapa yang beramal tanpa dalil itu tertolak gitu ya. Yuk teman-teman, kita belajar agama yang benar ya. Kita harus berjuang bagaimana memahami agama dalam metodologi agama gitu. Bukan baik menurut kita, tapi benar menurut dalil ya gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz sehat selalu dalam lindungan Allah dan husnul khotimah. Amin, amin, rabbal alamin. Pertanyaan saya, apakah untuk wanita hamil dan menyusui yang tidak saum harus membayar fidyah dan kemudian mengkodok saumnya? Ya, kalau ibu sudah bayar fidyah ya sudah, ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu kan tidak akan menyulitkan kamu. Allah itu memberikan kemudahan kepada kamu. Kalau ibu baca Al-Baqarah ayat 186, ayat 184 kan jelas sekali. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Siapa di antaramu sakit atau safar, kamu bayar qada. Jadi untuk siapa bayar qada? Yang sakit, yang safar, yang mens, itu bayar qada. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan yang tidak mampu puasa karena hamil, karena menyusui, karena udah uzur atau karena ada penyakit menahun, fidyatun ta'amu miskin, maka bayar fidyah saja. Di dalam ayatnya tidak ada dua-duanya qada dan fidyah. Atau jadi bukan rukhsah kalau qada dan fidyah. Qada itu rukhsah, keringanan. Fidyah itu keringanan. Kalau dua-duanya dilakukan, itu jadi bukan keringanan. Betul nggak? Itu logika sederhana saja. Logika sederhananya di ayat di 185 jelas sekali. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kenapa ada qada? Kenapa ada fidyah? Karena Allah menginginkan kemudahan untukmu. Jadi ibu-ibu yang hamil, sudah Anda tidak perlu qada, bayar fidyah saja. Ibu yang menyusui, bayar fidyah saja. Ya, kalau teteh yang sakit, yang menstruasi, ya, yang safar, Bapak Ibu, silakan Anda qada. Kan simpel sebenarnya. Kalau kita lihat ayatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, masjid dekat rumah saya selalu membagikan zakat fitrah sesudah sholat isya. Mereka berpendapat kalau yang nitip zakat fitrah di masjid itu banyak, tidak mungkin dibagikan sebelum sholat Idul Fitri. Mereka membagikannya setelah sholat isya atau malam sebelum hari raya. Kalau saya nitip ke masjid seperti itu, apakah zakat fitrah saya sah? Nah, ya kalau bicara sah dan tidak, Anda berzakatnya sah. Ya. Jadi kita berzakat fitrah, lalu zakat fitrah itu dibagikannya tidak pada hari raya, tetapi malamnya. Ya. Memang yang afdol itu membagikan zakat fitrah selesai sholat subuh sebelum qabla khurujin nas ila sholat, sebelum orang-orang tuh keluar untuk melaksanakan sholat id. Nah, itu afdol, itu waktu afdol. Nah, kalau Bapak bisa menemukan masjid yang mendistribusikannya di waktu afdol, ya bagus ya, karena yang waktu afdol itu ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh,
qabla khurujin nas ila shalah, sebelum orang-orang keluar rumah untuk sholat Id. Nah gitu. Ya tapi kan ini banyak banget ini, gimana bisa selesai? Sebenarnya kalau ilmu distribusi kita sudah bagus ya tidak susah juga gitu. Anda kalau titip zakat fitrah ke Percikan Iman tuh selalu membagikan zakat fitrah di waktu afdol, yaitu selesai subuh sebelum orang-orang pergi melaksanakan sholat Id. Nah kami sudah bertahun-tahun melaksanakan pembagian zakat fitrah seperti itu. Sulit nggak? Nggak juga. Ya kita bikin koordinasi dong, ya gitu. Misalnya di RW Tilu, nah kita data fakir miskin, ya ada 15, ya. Nah kita bisa titip ke Pak RT-nya atau ke remaja masjid yang ada di situ. Nanti ba'da subuh bagikan ya ke rumah ini. Kita bisa berdayakan anak-anak remaja masjid ya, atau bisa diberdayakan para aktivis masjid. Ya yang dimaksud dengan dibagikan ba'da sholat subuh bukan berarti dari Percikan Iman disebar ke seluruh tempat. Ya nggak, maksudnya pada ba'da subuh tuh langsung disebar. Ya memang itu menjadi kesulitan. Kami di Percikan Iman itu ada koordinator di daerah A, daerah B, daerah C, ya. Di desa-desa peradaban kita sudah siapkan orang. Ya sekarang kalau satu orang itu membagikan 5, itu kan menurut saya masih simpel juga sih. Ba'da sholat subuh ke rumah si A, B, C, D, sudah gitu. Nah itu jadi DKM juga harus kreatif ya. Jangan gini, wah hese atau susah, udah aja malam aja deh. Nah jadi zakat fitrah itu waktu afdol untuk dibagikan pada hari raya. Yang namanya hari raya itu dimulai azan subuh. Kalau malam itu namanya malam hari raya. Ya, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Kan dalilnya jelas bahwa Allah mewajibkan zakat fitrah itu pensuci, penyempurna ibadah saum kita, dan untuk hari Idul Fitri itu menjadi hidangan, tu'matan lil masakin, hidangan santunan bagi fakir miskin. Makanya kalau zakat fitrah mah nggak boleh digunakan untuk pembangunan masjid, nggak boleh. Kalau zakat fitrah itu 100%, 100% tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Dalilnya jelas. Fokus untuk fakir miskin kalau zakat fitrah. Jadi tidak boleh Bapak DKM dari zakat fitrah sebagian digunakan untuk renovasi tempat wudhu. Nah itu nggak boleh. Atau untuk ganti karpet. Nggak boleh kalau dari zakat fitrah. Kalau dari zakat mal, dari zakat-zakat lain boleh. Kalau Anda lihat di surat At-Taubah ayat 60, misalnya nih pengurus ya, Anda menerima zakat mal, bukan zakat fitrah. Zakat mal itu sebagian untuk fakir miskin, sebagian untuk sabilillah, sebagian untuk ibnu sabil, sebagian untuk pembinaan, sebagian untuk ghorimin, untuk membebaskan hutang orang yang benar-benar berhutang karena untuk kebutuhan pokok. Kan jelas asnafnya yang 8 itu. Kalau zakat di luar fitrah. Kalau zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin. Tidak boleh digunakan untuk pembangunan masjid. Tidak boleh digunakan untuk ganti karpet gitu ya. Nah, kalau Bapak pengurus masjid mau ganti karpet, itu boleh dari zakat di luar zakat fitrah. Itu prosentasenya masuk dalam dalam sabilillah gitu, asnafnya itu ya. Kembali ke pertanyaan Anda, jadi kalau Anda zakat fitrah, ya sah Anda mah. Saya zakat fitrah ke masjid yang membagikannya itu malam hari, ya sah Anda mah. Tapi yang harus dievaluasi ini para pengurus yang membagikan zakat. Saya tahu ada banyak masjid besar
di Bandung ini yang kalau membagikan zakat fitrahnya ba'da subuh sebelum sholat Id, baik-baik saja, ya, baik-baik saja, nggak ada masalah, asal kita punya kreativitas. Apalagi kalau level masjid yang RT RW gitu kan gampang pisan atau itu, ya. Kami di Percikan Iman itu bisa ada yang ke daerah jauh itu, ya. Ada yang Cianjur, ada yang Garut gitu, ada yang Tasik, ya. Tapi kita punya koordinator gitu. Sehingga zakat fitrah itu bisa menyebar, tapi sesuai waktu. Apalagi Anda cuma ngurusin masjid sa-RW atau gampang pisan, ya. Asal ada kemauan, gampang atuh, Pak. Kumpulin zakat fitrah, nah nanti koordinasi sama RT, ya nggak? Pak RT, ada berapa yang miskin di RT Anda? 3 orang, titipnya ke ba'da subuh, habis sholat subuh anterin. Pak RT 02, berapa? Di saya mah yang miskin, Pak Am. Oke, udah. Pak RT 03, sabaraha? 7 orang. Ya, titip nanti ba'da subuh. Udah selesai, ya gitu. Jadi jangan suka cari-cari alasan karena kemalasan gitu. Apalagi kan kita ini harus amanah. Jadi hal yang paling penting dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf itu amanah. Makanya program di Percikan Iman itu kita sebut dengan amanah wakaf. Nah, jadi setiap rupiah yang dititipkan benar-benar harus terwujud menjadi sarana yang diniatkan. Saya seringkali kan mengajak teman-teman, yuk berwakaf melalui amanah wakaf. Nyata ada masjidnya, ya. Sekarang alhamdulillah sudah bisa dipakai. Bahwa belum selesai ya karena itu butuh dana untuk penyelesaiannya gitu. Tapi setiap wakaf yang Anda titipkan ya kita tempelkan jadi, ya gitu. Kita sedang membuat merenovasi madrasah, bukan merenovasi, membangun ulang karena rugrug, ya, runtuh, roboh, ya kan, roboh, rata, dibikin lagi. Itu dari amanah wakaf yang dititipkan oleh Anda, teman-teman sekalian. Ya, terus ada 2 masjid lagi yang sedang kita bangun. Terus ada 1 masjid juga yang sudah selesai di Ciamis, itu sudah selesai, ya. Kenapa yang kita pilih itu masjid-masjid yang hidup, yang anak-anaknya rajin di situ, pengajiannya rajin di situ, ada banyak. Nah, di Ciamis 1 sudah kita selesaikan sebenarnya, teman-teman sekalian, dari wakaf Anda. Nah, sekarang masih ada 3 lagi yang paralel kita kerjakan. 4 berarti dengan Masjid Peradaban Percikan Iman yang sedang finishing. 4 paralel gitu. Nah, kenapa? Karena yang namanya zakat, infak, sedekah, wakaf harus dijaga dengan penuh amanah gitu, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz dan jemaah MPI selalu dijaga imannya, amin. Izin bertanya Ustadz, saya pernah mendengar kalau kita sedekah kepada orang yang terdekat dulu, yang menjadi pertanyaan apakah harus rutin memberikan sedekah pada kakak atau adik. Tapi setiap lihat di medsosnya selalu melihat ajakan bersedekah itu bukan kebetulan kan, tapi dana saya terbatas. Oke, jadi gini, dana Anda terbatas, ya. Lalu Anda seringkali di medsos menemukan ajakan bersedekah gitu. Nah, apakah bersedekah kepada adik, kakak, lingkaran terdekat itu harus rutin? Kembali kepada kondisi yang bersangkutan gitu. Ada orang yang tidak bisa bersedekah lewat lembaga, tidak bisa bersedekah, tidak bisa nitip sedekah ke galeri dakwah Percikan Iman. Kenapa? Karena dia punya kakak yang sakit, stroke, udah nggak bisa berpenghasilan apa-apa, sementara anaknya masih kecil-kecil. Maka Anda bantu tiap bulan dari uang zakat. Boleh? Boleh. Sah kan, dia masuk kategori yang tidak mampu, walaupun dia itu kakak Anda, karena memang kondisinya dia sakit, stroke yang berat, anaknya butuh biaya sekolah, si istrinya juga tidak berpenghasilan,
Akhirnya Anda dan saudara-saudara yang mampu itu mengkoordinir. Adik-adik, coba nanti ya, ini ada nomor rekening nih, sok masukin ke sini zakat infak kalian, sok masukin sini. Nah, bantuan si kakak boleh ya, boleh gitu, rutin, karena memang butuh rutin gitu. Nah, tapi ada juga kejadian saudara dekat itu kalau ditolong jadi bergantung, ada ketergantungan. Akhirnya sama Anda pelan-pelan dilepas. Nah, itu boleh juga, sifatnya mendidik gitu loh. Ya, karena begini saudara-saudaraku sekalian, sahabat percikan iman, ada orang yang kalau dibantu tuh malu gitu loh. Ada. Saya dibantu oleh Pak Iwan, aduh malu saya dibantuin. Sehingga saya tidak, karena saya malu dibantuin, saya nggak mau gitu minta lagi, wong dia sudah membantu saya. Nah, ada tipe mental begitu. Kita semua harus punya mental seperti itu. Kalau dibantu itu merasa malu, saya dibantu oleh orang itu. Tapi ada juga yang pokoknya mau butuh mah geus we ke Pak Iwan dah, dia masuk ngabantu saya. Nah, itu mental mengemis namanya. Ya. Pak Iwan tuh suka bantu saya gitu loh, ya. Tapi saya tuh malu gitu sama Pak Iwan. Aduh, malu ya aku dibantu sama dia. Itu mental yang harus kita punya. Jangan pernah kita punya mental pengemis. Kalau mental pengemis mah gini, saya dibantu Pak Iwan, jadi saya tuh bergantung. Oke, kasih ke Pak Iwan lagi aja nih. Nanti ke Pak Iwan lagi. Dia mah ada bager orangnya. Dia mah baik orangnya, dia mah dermawan orangnya. Jadi segala sesuatu tuh ke Pak Iwan lagi, ke Pak Iwan lagi. Nah, ini mental pengemis. Dan kata Nabi, di akhirat orang-orang yang punya mental pengemis itu akan berwajah sangat buruk sekali. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ya bukan berarti tidak boleh minta tolong. Tapi jangan sampai kita ini menggantungkan pertolongan kepada orang-orang itu juga gitu loh. Kenapa? Jadi kita mentalnya mengemis atau mentalnya si Pak Iwan pasti nggak bantu saya, dia mah nggak pernah nolak kalau saya minta tolong. Nah, itu mental pengemis. Nggak boleh kita punya mental pengemis gitu. Dan kita boleh meng-cut orang yang punya mental pengemis gitu. Pak Iwan biasanya suka nolong saya gitu kan. Nah, Pak Iwan merasa ini Aam kok, saya teh jadi ATM-nya dia nih, ya kan gitu. Tiap ada apa-apa ya minta tolong ke Pak Iwan, minta tolong. Akhirnya kata Pak Iwan, maaf Pak Am ya, untuk sekarang saya tidak bisa bantu. Nah, Pak Iwan tuh mendidik saya. Jadi ada saat kita juga begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda bantu orang, ya, tapi orang itu jadi bergantung sama Anda, ada saat Anda cut. Kenapa? Supaya mentalnya jadi benar gitu. Anda bantu adik Anda, ada bantu kakak Anda. Ya, ketika dia susah Anda bantu. Tapi kalau kemudian adik Anda, kakak Anda itu menjadi bergantung kepada Anda tuh jadi ATM-nya dia, ada saat Anda cut. Kenapa Anda cut? Tujuannya mendidik supaya mentalnya benar, supaya tidak jadi mental pengemis, tapi mental pekerja. Mental yang menjaga marwah dan martabat, bahwa meminta itu bukan karakter saya. Gitu. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah sangat murka kepada orang yang tidak bekerja keras, mentalnya cuma meminta. Nah, itu Allah tuh murka. Dan Allah sangat sayang kepada orang yang bekerja keras dan dia tidak kuasa untuk meminta kepada siapapun. Gitu. Pak Am kalau minta pekerjaan gimana? Ya boleh kalau minta pekerjaan, ya. Pak Iwan, keahlian saya ngechat Pak Iwan. Nah, ini lihat nih karya-karya saya. Bisi Pak Iwan perlu tenaga untuk ngechat, atau ada temen yang perlu ngechat, biar saya. Nah, itu Anda minta pekerjaan dalam arti ya Anda punya keahlian. Boleh nggak? Boleh itu. Ya, saya punya keahlian ngechat gitu loh. Pak Iwan bisa ada teman, saudara, atau Pak Iwan sendiri rumahnya mau saya cat, saya insya Allah saya bisa. Itu keahlian saya. Apakah itu mengemis? Bukan, itu mah. Nah, jadi tolong teman-teman, ini masalah kehidupan sosial sebenarnya. Yang kadang-kadang ya kita ini menjadi orang yang
tidak bisa menjaga martabat gitu. Ya, semoga kita semua oleh Allah diberi kekuatan untuk berada di jalan kebenaran. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau kita masbuk sholat duhur di rakaat ketiga, terus setelah salam kita melanjutkan 2 rakaat lagi yang ketinggalan. Yang saya tanyakan, bacaan doanya Al-Fatihah sama surat lain atau cukup Fatihah saja? Terima kasih. Ya, kalau Anda posisinya di rakaat ketiga, ya Anda baca surat Fatihah saja. Kan Anda masbuk tuh, ya. Rakaat kedua Anda masbuk. Nah, berarti kan Anda masih kurang 2 rakaat lagi untuk asar kan? Atau asar atau lohor ya, atau isya. Kurang kan 2 rakaat lagi ya. Nah, apakah Anda perlu baca surat di rakaat ketiga? Tidak apa-apa, tidak perlu baca. Perlu diketahui, baca surat itu bagian dari sunnah sholat. Jadi baca surat, Faqra' ma tayassara minal Qur'an. Baca yang kamu hafal dari ayat-ayat Quran setelah baca Fatihah. Jadi yang penting Fatihahnya. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat, tidak dihitung 1 rakaat kecuali Anda baca Fatihah. Dengan demikian, di rakaat ketiga, rakaat keempat, ya, Anda tidak baca Fatihah. Tapi Ustadz, saya di rakaat pertama kedua juga nggak baca Fatihah. Karena saya kan masbuk di 3 dan 4. Ya nggak apa-apa. Dalam seluruh sholat itu Anda cuma Fatihah saja, tidak ada surat, tidak ada baca surat, sah sholatnya. Gitu. Ya. Jadi kesimpulannya, di rakaat ketiga dan keempat yang belum Anda selesaikan itu cukup baca Fatihah saja. Karena baca surat itu sunnahnya di rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah, karena baca surat itu sunnah, ya, maka sekiranya dilewat pun tidak ada masalah. Sah sholat Anda. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah darah haid harus dicuci? Pembalutnya harus dicuci, Ustadz? Nggak usah, Ibu. Darah haid itu kalau sudah ada di pembalut, ya buang pembalutnya, itu kudu dicuci, ya, gitu, buang. Nah, yang harus dibersihkan itu yang nempel di pakaian Anda yang sekiranya akan dipakai lagi, gitu loh. Mohon maaf, misalnya nempel di celana dalam, ya, atau nempel di baju. Karena darah Anda begitu banyak, ada yang nempel di baju atau nempel di celana dalam. Itu yang dibersihkan. Cuci itu. Kalau ada sisanya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau ada udah dicuci gitu ya, tapi masih ada sisa yang nempel, nggak apa-apa. Tapi pembalutnya itu sendiri tidak perlu dicuci. Buang saja. Saya juga nggak ngerti ada yang memberikan fatwa bahwa darah haid itu harus dicuci, termasuk pembalutnya. Itu saya nggak ngerti gitu, logikanya bagaimana ya. Kalau pembalut itu buang saja. Tapi kalau celana dalam Anda terkena darah, rok Anda terkena darah, baju Anda terkena darah, baru itu dibersihkan karena Anda mau pakai lagi. Sekiranya ada, ya, yang nempel darah di situ, maksudnya cuma bekasnya saja, maka bekasnya itu tidak ada masalah, gitu. Bekas darah haid itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga percikan iman selalu diberkahi dan dirahmati serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz mau tanya, kalau iktikaf di masjid misalnya dari jam 11 sampai jam 3 terus pulang mempersiapkan buat sahur suami, boleh enggak? Ya selama Anda niatnya iktikaf ya boleh-boleh saja. Iktikaf itu habsun nafsi fil masjid. Kita menahan diri di masjid, niatnya iktikaf gitu. Saya pernah jelaskan di forum ini. Anda tinggal di masjid, maksudnya duduk-duduk di masjid, nunggu dijemput oleh suami, ya niatnya kan bukan iktikaf. Tapi kalau Anda misalnya, malam ini saya mau iktikaf, Anda sholat taraweh di masjid itu,
Terus aja sampai pagi jam 3 Anda balik ke rumah karena harus menyiapkan sahur. Iktikaf bukan ya, kalau nawa itu Anda iktikaf ya iktikaf. Makanya iktikaf itu ada waktu afdol, artinya totally 10 hari Anda di masjid. Tapi ada juga yang sifatnya parsial. Ada yang cuma 2 malam saja. Anda yang bekerja mah ada saat dimana hari Jumat baru check in, hari Minggu check out gitu dari masjid. Iktikafnya cuma Jumat sore, Sabtu, sama Ahad gitu. Boleh, tidak apa-apa. Makanya di percikan iman itu ada yang full 10 hari ya paketnya, ada yang harian. Saya mau 3 hari, boleh. Ya. Nah, kan kita mulai hari Jumat ini nih, program iktikaf di percikan iman. Terus kalau iktikaf di percikan iman, Anda nggak usah bawa apa-apa kecuali selimut udah ada. Matras sudah ada gitu. Baju kalau kotor juga dicuciin gitu ya. Nah gitu. Kalau di percikan iman seperti itu. Anda fokus aja untuk beribadah di masjid. Nah, kembali ke pertanyaan Anda, jadi boleh-boleh saja. Tapi saya ingin kasih catatan. Ibu-ibu yang mau iktikaf ada persyaratan khusus. Pertama, Anda harus dapat izin dari suami. Karena istri Rasul saja, karena Rasulullah adalah Rasulullah ya'takif fi ashril awakhir. Beliau iktikaf di 10 hari terakhir. Fasta'dhanat Aisyah, ibunda Aisyah meminta izin kepada Rasul. Fa'adzinalaha. Lalu Rasulullah mengizinkannya. Jadi ibu yang punya suami, Anda kalau iktikaf tuh minta izin kepada suami. Yang kedua, Anda tidak boleh melalaikan ibadah yang lebih wajib. Misalnya, Anda masih punya anak yang kecil-kecil. Ibu-ibu, nih saya lagi cerita iktikaf ibu-ibu. Anda masih punya anak yang kecil-kecil. Nah, yang lebih wajib itu Anda ngurus anak, bukan iktikaf. Cenah paham, gimana kalau saya titipin ke orang tua? Itu lebih bermasalah lagi. Anda bikin capek orang tua, gitu loh. Ya. Nah, jadi kita ini dianjurkan iktikaf, tapi harus berada di koridor yang benar. Anda yang punya suami harus minta izin kepada suaminya. Adik-adik, anak-anak yang belum menikah minta izin kepada kedua orang tuanya. Gitu. Untuk iktikaf, ya. Ini khususan untuk akhwat. Ustadz, cenah saya mah ada suami udah meninggal. Ya, tuh nggak usah minta izin siapapun ya. Bilang aja ke anak-anak bisa kehilangan gitu. Ya. Nah, mama mau iktikaf ya. Ya gitu. Jadi bagi ibu yang suaminya sudah meninggal, anak-anak udah pada gede, ya sok iktikaf gitu ya. Karena istri Rasulullah itu mereka rata-rata selalu iktikaf setelah wafat Nabi. Setelah wafat Nabi, istri-istri Rasul itu sering beriktikaf ya, setelah wafat Nabi. Nah, ini isyarat bahwa ibu-ibu yang suaminya sudah wafat, ya Anda udah lebih leluasa iktikaf. Dan Anda tidak punya anak yang harus diurus lagi. Tapi bagi teteh-teteh yang masih kudu ngurus anak, Anda nggak usah iktikaf. Karena ngurus anak itu lebih wajib daripada iktikaf. Gitu. Ya, itu yang harus jadi catatan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya, itu di antara pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab untuk kali ini. Semoga Allah memberkahi kita semua, menolong kita. Insya Allah besok kita bertemu. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.